Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel MS Pengejar. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting LD player agar tidak lag dan lemot ya ketika bermain game. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menonton video tutorial di channel MS Pengejar ini, saya mohon dukungan dan supportnya dengan cara tekan tombol like dan subscribe di video ini ya. Oke, di sini sudah saya sediakan 7 cara untuk men-setting atau untuk mengatasi LD player yang nge-lag atau lemot ketika memainkan game ya. Nah, untuk cara yang pertama yaitu dengan kelola setting driver VGA atau software VGA. Tips pertama yang bisa kamu coba untuk meningkatkan performa game di LD player yakni dengan mengelola pengaturan driver VGA. Nah, untuk caranya sebelumnya di sini saya menggunakan Windows 11 dan driver VGA-nya yaitu AMD ya. Klik kanan, kemudian show more option. Nah, di sini apabila kalian menggunakan Windows 10, maka ketika klik kanan munculnya akan seperti ini ya. Kemudian di AMD software, kemudian di gaming, kemudian di global graphic. Nah, untuk Radeon anti lag, Radeon image sharpening dan Radeon yang ini bawah kalian aktifkan karena untuk defaultnya ini disable ya atau tidak aktif. Dan bagi kalian yang menggunakan VGA-nya Nvidia, kalian bisa coba buka software dari Nvidia-nya ya. Kemudian yang kedua adalah dengan mengatur pengelolaan grafis di dalam game. Apabila semakin tinggi pengaturan grafis yang digunakan pada game di perangkat, maka akan semakin berat pula kinerjanya. Hal ini juga berlaku pada LD player. Apabila pengaturan grafis pada game yang dimainkan di LD player kurang disesuaikan dengan kondisi PC atau laptop, tentunya bisa mengakibatkan LD player menjadi lag. Jadi kalian setting untuk grafiknya ya. Contohnya Mobile Legends grafiknya kalian turunkan ke rendah atau ke medium. Sama untuk FFG kalian jangan sampai ke ultra ya. Kalian turunkan untuk cara yang kedua. Kemudian untuk cara yang ketiga adalah sesuaikan resolusi LD player pada perangkat PC atau laptop. Resolusi yang digunakan pada emulator LD player juga cukup berpengaruh terhadap performa dari LD player tersebut. Menggunakan resolusi LD player terlalu tinggi bisa membuatnya menjadi lebih berat dan lag ya. Jadi kalian harus mengatur emulator LD player ini sesuai dengan laptop atau monitor PC yang kita gunakan. Jadi kita cek terlebih dahulu untuk resolusi monitor saya. Nah, ini untuk resolusinya yaitu 1366 kali 768. Jadi kalian atur di LD player ini resolusinya tidak boleh melebihi dari resolusi monitor atau layar laptop kalian ya. Untuk caranya ke pengaturan. Nah, yang ini ya untuk resolusinya untuk punya saya pasti di bawahnya ya. Kalian tidak boleh ke sini atau ke sini. Ini full HD, ini HD ya. Sama ini juga HD. Kalian tidak boleh resolusi di LD player ini melebihi dari resolusi yang ada di layar monitor dan layar atau layar laptop kalian. Kemudian yang keempat, ubah alokasi CPU dan RAM di LD player. Kamu perlu menentukan alokasi CPU dan RAM yang dialokasikan untuk emulator LD player. Secara default, LD player akan mengatur alokasi CPU dan RAM di level menengah. Nah, yang dimaksudnya adalah ke pengaturan. Kemudian di ini ya, CPU dan RAM. Nah, untuk core-nya yaitu 2 untuk punya saya dan RAM-nya 4 GB ya. Nah, untuk cara mengetahui dari core CPU yang kita gunakan ya ada berapa, kalian klik start ini, klik kanan, kemudian ke task manager, kemudian di performance CPU. Nah, ini ya core ada 4 untuk punya saya. Kalian coba cek. Nah, apabila kalian hanya menggunakan LD player saja ya, tidak sambil nge-record atau tidak sambil live streaming, ini yang disarankan adalah maksimalnya ya 4 core. Untuk RAM bisa kalian atur
Ini punya saya RAM-nya 8 ya. Yang disarankannya 4 GB. Kalian atur, jika ini 4 GB masih nge-lag, coba kalian ke 8 GB untuk RAM-nya ya. Close, nanti apabila saya menyimpannya nanti restart ya. Jadi tidak saya Kemudian yang kelima adalah dengan tambah ukuran virtual memory. Virtual memory merupakan perpanjangan RAM yang bisa membantu kinerja laptop atau PC saat menggunakan emulator LD-Player. Ukuran virtual memory ini sangat berpengaruh. Nah, untuk mengetahui berapa virtual memory atau VRAM di PC kita ya, caranya klik icon ini pencarian, kemudian ketikkan di sini view advanced system setting ya, klik. Nah, di advance ini, di performance, di setting, kemudian di advance lagi. Nah, yang ini ya, untuk virtual memory, nah VRAM yang saya gunakan yaitu 2,5 GB atau 2560 MB ya. Nah, untuk cara mengubahnya, klik change, kemudian custom size. Nah, ini untuk initial size-nya nanti yang muncul di sini ya. Yang muncul di sini. Contohnya kalau 4 GB tulis 4000. Kalau 5 GB tulis 5000. Nah, untuk maksimum size-nya kalian bisa tulis 8 ya. Nah, ini saya rekomendasikan apabila SSD atau hard disk di PC kalian atau laptop kalian masih kosong ya, belum penuh amat. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah dengan mengupdate LD player-nya ya. Ada banyak sekali manfaat yang Anda dapatkan ketika melakukan update LD player, seperti kompatibilitas performa LD player, kinerja sistem yang ditingkatkan, stabilitas sistem yang lebih baik, perbaikan bug, penambahan fitur-fitur baru, dan perubahan antarmuka, dan masih banyak lagi ya untuk manfaat ketika mengupdate LD player. Nah, untuk caranya tekan ini, kemudian periksa pembaruan. Nah, untuk versi dari punya saya sudah versi terbaru. Nanti kalau LDPR kalian ada update, kalian tinggal klik update saja ya. Kemudian yang ke-8 adalah dengan mengaktifkan VT Processor. VT Processor ini atau virtualization teknologi berfungsi untuk meningkatkan kinerja mesin virtual, contohnya pada emulator LD Player ini ya. Jadi kalian aktifkan VT-nya. Nah, untuk di video ini tidak saya jelaskan untuk cara mengaktifkan VT-nya karena untuk mengaktifkan VT harus melalui setting BIOS. Nah, sebelumnya juga sudah saya buatkan ya. Kalian tinggal klik saja link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ya. Kita cek ya untuk informasi diagnosis. Nah, VT untuk punya saya sudah diaktifkan. Selain itu, kalian juga bisa mengecek VT kalian aktif atau belum di Task Manager ya. Klik kanan di Start ini, kemudian Task Manager, kemudian ke Performance, kemudian di bawah sini ya, Virtualization Enable. Jadi sudah aktif untuk VT PC saya. Oke, untuk video tutorialnya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.